Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan di Indonesia ada menyatakan bahwa penyakit zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia dan sebaliknya. Jadi memang ada penyakit yang dapat menular dari manusia ke hewan dan sebaliknya dari hewan ke manusia. Ada banyak penyakit seperti itu. Menurut WHO, 75% dari penyakit-penyakit yang baru pada saat ini 10 tahun belakangan ini adalah penyakit-penyakit yang menular dari hewan ke manusia dan sebaliknya. Ada beberapa penyakit yang mematikan dari hewan ke manusia atau dari manusia ke hewan, seperti rabies. Tapi kebanyakan tidak begitu mematikan. Seperti COVID-19 baru-baru ini, itu masih ada dugaan-dugaan bahwa penyakit itu dari kelelawar, tapi pembuktiannya secara langsung belum ada. Banyak penyakit seperti penyakit pes, antraks, salmonella, tipes yang sering dialami manusia itu adalah penyakit-penyakit yang juga dari hewan ke manusia. Dan itu bisa mematikan jika kondisi orang yang menderita penyakit itu atau tertular penyakit itu dalam kondisi imun yang rendah atau kondisi komorbid. Penyakit-penyakit komorbid seperti diabetes, HIV, kanker, dan lain sebagainya. Tetapi untuk manusia-manusia atau individu yang mempunyai kesehatan prima, mudah-mudahan itu tidak menjadi penyakit-penyakit yang mematikan. Resikonya, kalau rabies, jelas resikonya adalah fatal atau kematiannya itu 100% kecuali telah divaksin ya. Tetapi jika kita terinfeksi leptospirosis atau misalnya penyakit-penyakit seperti tipes, mungkin banyak di antara kita yang pernah kena penyakit tipes tapi lalu sembuh. Jika kondisi kita prima, tapi kalau kondisi kita turun, bayangkan saja kita bisa 2 minggu tergeletak di rumah atau beristirahat selama 2 minggu atau bed rest. Dan anak kecil jika imunnya tinggi itu tidak apa-apa. Tetapi jika imunnya rendah, dia juga dapat tertular penyakit tersebut. Biasanya timbul dari lingkungan yang tidak bersih. Bahwa ada orang-orang yang memang gampang tertular penyakit dan gampang sakit. Terutama individu-individu yang tidak menjaga protokol kesehatan. Kedua, imunnya rendah, imun tubuhnya rendah. Ketiga, dia mendapat penyakit-penyakit yang komorbid atau kondisi tubuhnya dalam komorbid seperti penyakit diabetes mellitus, HIV, AIDS, kanker yang parah, kanker kelenjar getah bening, TBC. Nah, ketika dia mendapat penyakit-penyakit yang zoonosis ini, yang mestinya penyakit ini tidak mematikan, bisa jadi penyakit ini mematikan karena kondisi tubuhnya yang memang sudah rentan terhadap penyakit. Hewan-hewan menurut OIE, Organisasi Kesehatan Hewan di Dunia, sebelum WHO ada, itu ada OIE. Hewan-hewan itu dibagi menjadi beberapa macam, yaitu hewan peliharaan atau pet animal, lalu hewan liar, wild animal, equine, dan juga ada hewan-hewan yang dikonsumsi seperti hewan peternakan seperti sapi, kambing, dan lain-lain, ayam. Nah, untuk hewan-hewan yang lebih dapat menularkan penyakit, di sini sebenarnya tidak ada jika kita menjaga kesehatan kita secara prima dan menjaga kontak dengan binatang itu dan menjaga hewan itu tetap bersih seperti rutin memeriksakannya ke dokter hewan. Dikala rentan infeksi atau mudahnya terjadi infeksi terhadap seseorang, dia tidak melakukan sanitasi atau kebersihan yang semestinya, seperti dia mengkonsumsi ayam ini setengah matang dan ayam ini sudah terkena salmonella atau telur. Kita tahu bahwa telur-telur yang beredar selama ini adalah telur-telur yang sehat yang sudah di-approve oleh pemerintah. Tetapi ada kalanya kita mencari telur yang murah atau telur yang tidak sehat. Daging kita makan yang setengah matang. Disitulah yang menyebabkan kita tertular ke penyakit zoonosis tersebut. Dulu ada peternakan burung unta yang menularkan banyak sekali penyakit antraks ke manusia. Karena apa? Karena orang-orang di situ memakan burung unta yang sudah mati. Jadi bukan burung untanya dikubur, tapi mereka makan burung unta yang sudah mati. Kalau sapi yang terkena antraks itu dipotong atau dimakan, maka otomatis yang memakannya akan terkena antraks juga. Demikian juga hewan peliharaan.
pet animal. Jika tidak rutin diobati cacing, tidak rutin dibawa ke dokter hewan untuk diperiksa kesehatannya, bisa jadi justru hewan peliharaan itu yang menularkan penyakit terhadap kita. Jadi di sini sumber penyakit itu bisa macam-macam. Pertama dari makanan, kontak langsung dengan hewan tersebut secara tak terduga, misalnya digigit nyamuk yang mengandung virus demam berdarah. Jadi kontak dengan hewan, makan makanan yang tidak seharusnya kita makan juga bisa, seperti daging-daging hewan yang seharusnya tidak kita konsumsi, seperti daging terenggiling atau daging kelelawar, ya daging anjing dan lain sebagainya, yang belum di-approve oleh Indonesia sebagai makanan untuk konsumsi. Kita harus melihat ada kesepakatan di seluruh anggota keluarga untuk memelihara suatu hewan. Setiap orang mempunyai keinginan sendiri. Silakan memelihara hewan. Untuk memelihara hewan itu kita punya tanggung jawab. Jadi bukan melihara seperti kita mengambil anak anjing, membelinya bahkan, lalu senang ketika sampai umur 3 bulan atau 4 bulan, tapi setelah dia besar, ya kita biarkan saja di jalanan, bahkan kadang-kadang dibuang dan tidak dicek lagi kesehatannya. Nah, inilah yang membahayakan bagi kita. Artinya, dia tidak diobati cacing, rentan terhadap penyakit cacing jantung, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita memelihara hewan peliharaan, tahu resikonya, kita mengerti bahwa seperti rabies itu sudah bebas dari Jakarta. Dan anjing itu juga sudah divaksin rabies. Kalau kucing juga sudah kita vaksin rabies. Mengenai penyakit-penyakit yang lain, seperti toksoplasma dan lain sebagainya, itu bisa diperiksakan ke dokter hewan. Bahkan kami sudah punya tes apakah kucing tersebut terinfeksi toksoplasma atau tidak. Jadi saya anjurkan tetaplah memelihara, tapi pahami juga kesehatannya, sebab hewan peliharaan itu lebih banyak mendatangkan kesenangan bagi kita daripada kerugiannya.